يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang kami hormati dan kami muliakan segenap DKM Masjid Baitur Rahim, dan juga yang kami hormati dan kami muliakan para jamaah Masjid Baitur Rahim rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla wa Ala yang dengan nikmat dan taufiknya kita bisa kembali hadir menghadiri kajian rutin kita di setiap bulannya, di setiap Sabtu atau Ahad yang kedua, yang tentunya ini berkat taufik dan nikmat yang Allah berikan kepada kita yang wajib kita syukuri, yang semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan hadirnya kita di kajian kita ini dalam rangka ilmu agama Allah Subhanahu wa taala sebab kemudahan yang memudahkan kita kelak, memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian tafsir kita, yakni tafsir surat Al-Muddatsir. Dalam kesempatan yang lalu kita telah menjelaskan tentang seorang kafir yang begitu menentang dan berupaya mencela Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW, yang bernama siapa? Al-Walid ibn al-Mughirah. Di mana Al-Walid ibn al-Mughirah ini adalah seorang kafir, seorang musyrik yang sebenarnya tahu dengan kebenaran ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, namun kemudian menentang dan berupaya bagaimana mencela, yang menjatuhkan, menyerang Nabi kita Muhammad SAW dan juga Al-Quran yang diturun kepada Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan Al-Walid ibn Mughirah ini saking menentangnya akan kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala Rasulnya ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada tafsir yang lalu, di mana Al-Walid ibn Mughirah disebutkan pada ayat yang ke-18, innahu fakkara wa qaddar. Sungguhnya dia, siapa dia di sini? Al-Walid ibn Mughirah. Sungguhnya Al-Walid ibn Mughirah, si kafir ini, fakkara wa qaddar. Fakkar maknanya memikirkan. Ini bahasa Indonesia ya. Fakkara yufakkiru, memikirkan, berpikir keras. Ya. Di mana Walid al-Mughirah berpikir keras dalam dirinya. Apa yang dipikirkan maksudnya? Memikirkan bagaimana berusaha menyerang, mencela Nabi Muhammad SAW dan Al-Quran. Al-Quran yang dibawa oleh Nabi kita SAW. Qul wa qaddar. Qaddara maknanya apa? Qaddara yuqaddiru taqdiran. Takdir. Apa sih takdir? Menetapkan, memutuskan. Jadi setelah dipikirkan
Setelah dipikirkan matang-matang oleh Al-Walid ibn Mughirah, lalu dia putuskan bagaimana cara untuk mencela, menyerang Nabi Muhammad SAW dan Al-Quran agar tidak diikuti, agar semua orang tidak mengikuti kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan berarti tidak tahu Al-Walid ibn Mughirah dan kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, tapi bagaimana Al-Walid memikirkan cara yang terbaik untuk menentang Nabi Muhammad dan Al-Quran agar tidak diikuti. Ini orang kafir, berusaha keras. Jadi secara khusus ini dilakukan oleh Al-Walid ibn Mughirah. Jadi di antara makna qaddar, para mufassir mengatakan hayya'a ma yaquluhu min at-ta'ni fi Muhammad wal Quran. Jadi berusaha menyiapkan, jadi disiapkan, dipikirkan, diputuskan, apa yang pantas, menurut Al-Walid ibn Mughirah, apa yang pantas untuk mencela Nabi Muhammad SAW. Perkataan apa, ucapan apa yang pantas untuk mencela Nabi Muhammad SAW dan Al-Quran sehingga tidak diimani, sehingga tidak diikuti, sehingga tidak ada orang yang tahu dengan kebenaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW ini. Sehingga kemudian Allah Subhanahu Wa Taala kemudian melaknat Al-Walid ibn Mughirah. Dengan Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan kepada Al-Walid kutila, maka kutila ini secara makna harfiahnya dibunuh, maksudnya dilaknat. Para mufassir mengatakan kutil di sini maknanya maka terlaknatlah Al-Walid ibn Mughirah. Ini sumpah yang Allah berikan kepada Al-Walid. Karena apa? Karena perbuatan yang begitu sengaja, secara khusus memikirkan, berusaha bagaimana mencela Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW. Maka Allah Subhanahu Wa Taala melaknat perbuatan Al-Walid bin Mughirah yang mengatakan faqutila, maka terlaknatlah dia, wastahaqqa bidzalikal halak, dan pantas Walid ini mendapatkan kebinasaan. Pantas Walid ini dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pantas mendapatkan kehancuran, kebinasaan di dunia dan di akhirat. Kaifa qaddar, kaifa bagaimana, qaddar bagaimana dia menyiapkan, memutuskan, memikirkan ucapan yang dia rencanakan untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW Al-Quran dalam rangka mencela dan menyerang keduanya. Ini bahasanya qaddar tadi apa? Maknanya memutuskan, menyiapkan ucapan dalam rangka mencela, menghujat, menyerang Nabi Muhammad dan Al-Quran. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala kembali dalam ayat yang ke-20 mengulangi summa qutila kaifa qaddar. Pengulangan ini menunjukkan penegasan, takkid. Kalau ada pengulangan lafaz, kalau ada tikrarul lafaz dalam Al-Quran, hadza litaukid, ini untuk penegasan. Berarti sungguh betul-betul Al-Walid ibn Mughirah terlaknat, pantas mendapatkan kehancuran dan kebinasaan di dunia dan di akhirat. Layak untuk mendapatkan kehancuran. Atas apa? Atas kaifa qaddar, atas bagaimana dia berupaya tadi apa? Memutuskan, menyiapkan ucapan dalam rangka mencela, menyerang, menghujat, menjatuhkan Muhammad dan Al-Quran. Summa nazar, kemudian nazar maknanya secara harfiah melihat, maknanya bisa melihat, bisa menunggu, bisa memikirkan. Nazar maknanya merenungi, berarti betul-betul dia renungi semua yang telah direncanakannya. Dia renungi semua yang telah dia pikirkan, yang telah dia putuskan, dia renungi kembali. Kayaknya ini, jadi dia mencari,
mencari segala cara, ya, menyiapkan segala ucapan yang pantas, yang betul-betul menghujat, menjatuhkan Nabi Muhammad dan Al-Quran. Ya. Thumma abas. Tadi nazar bahwa nazar maknanya, ya, nazar maknanya ta'ammala fima qaddar wa hayya min at-ta'an fil Quran. Dia betul-betul renungkan, ya, semua yang dia putuskan, yang dia telah siapkan dalam rangka mencela Al-Quran. Dia putuskan, ya, dia nazar, dia renungkan, ya, kayaknya ini, sepertinya begini keputusannya. Summa abasa, summa kemudian abasa, namun dia kemudian mengernyitkan. Abas ini maknanya qattaba wajah. Sebagian para mufassir mengatakan mengernyitkan wajahnya, mengernyitkan dahinya. Jadi saking memikirkan sampai dia mengernyitkan wajahnya. Artinya memikirkan dengan keras ucapan apa yang pantas untuk menghujat Nabi Muhammad dan Al-Quran. Ya. Kemudian wabasar sebetulnya sinonim dari kata abas. Basar ini sinonim dari kata abas, artinya mengernyitkan wajahnya, berbuka muram, masam. Ya, kenapa itu berbuka masam kata para mufassir? Ya, lamma dhaqat alaihi al-hiyal, karena enggak ketemu, ya. Karena tidak menemukan, sempit, begitu sempitnya siasat apa yang pantas untuk menghujat Nabi SAW dan Al-Quran. Jadi saking nggak ketemunya, Bang. Karena orang kalau berpikir nggak ketemu jalan kan wajahnya kayak mukanya masam gitu ya, masam, cemberut, ya, seperti orang pusing gitu ya. Itu yang terjadi pada waktu Al-Mughirah. Saking ingin, ya, mencarikan ucapan atau diksi yang pantas untuk menghujat, mencela Nabi Muhammad SAW. Ya. Ini kata para mufassir, hatta lamma dhaqat alaihi, karena tidak ada cara, tidak ada siasat yang ditemukan oleh Al-Walid ibn Mughirah. Tidak ada ucapan apa ini yang pantas. Ya. Kemudian summa adbara, kemudian dia kembali berupaya menentang Al-Quran. Adbara di sini, adbar maknanya roja. Adbar maknanya kembali ke belakang. Maksudnya dia berusaha kembali mu'ridan 'anil haqq, untuk menentang kebenaran yang datang atau dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan Al-Quran. Kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad yang terdapat dalam Al-Quran. Dia kembali berusaha bagaimana menentang kebenaran ini. Berarti dia tahu kebenaran, ya. Kemudian wastakbar maknanya dia sombong. Dia kembali menentang kebenaran dan bersikap sombong, ya, atas semua pengakuannya. Jadi dia berusaha untuk sombong. Istakbar maknanya yastakbir, maknanya sombong. Ta'azama ayya'tarif bih. Dia sombong, begitu sombong dengan pengakuannya, ya, dengan apa yang dilakukannya. Faqala, maka kemudian dia putuskan, qala dengan ucapannya, faqala maka dia berkata, artinya menjadi keputusannya. Sehingga apa keputusan setelah dia pikirkan, dia renungkan ucapan apa yang pantas, yang layak untuk menghujat, ya, untuk menghujat, mencela Nabi Muhammad dan Al-Quran. Maka akhirnya keputusannya faqala, maka dia berkata, kan, ya. Siapa berkata di sini? Al-Walid ibn Mughirah, si kafir ini. Ya, apa perkataannya yang merupakan keputusan yang dia pikirkan, yang dia betul-betul renungkan, yang dia siapkan? In hadza, tidaklah ini, maksudnya ini siapa? Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. In hadza, tidaklah ini, ya, illa, kecuali sihrun yu'thar, kecuali tidaklah ini, maksudnya Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, melainkan sihrun. Apa sihir? Sihir. Ya, tidaklah Al-Quran yang diucapkan, yang disampaikan, diajarkan Nabi Muhammad SAW illa sihrun, melainkan dia hanya sihir. Ini sihir.
Jadi ternyata yang diputuskan sama setelah dicari, ya, direnungkan, dipikirkan, ternyata ini keputusannya. Ternyata ucapan yang menurut Al-Walid bin Mughirah dalam rangka menjatuhkan, menyerang, mencela, merusak Nabi Muhammad dan Al-Quran, itu menyematkan Nabi dan Al-Quran dengan sihir. Gitu ya. Jadi kata Al-Walid bin Mughirah, "Ma hadzal ladzi yaquluhu Muhammadun illa sihrun yu'sar." Tidaklah yang diucapkan oleh Muhammad kecuali sihir. Yu'sar, makna yu'sar? Yu'sar artinya yunqal 'anil awwalin, yang dinukil dari orang-orang terdahulu. Ini sihir ini. Ini Quran yang dibaca, yang disampaikan Muhammad ini sihir yang dipelajari, yang dia nukil, diriwayatkan oleh orang-orang terdahulu. Ini Muhammad belajar dari orang-orang terdahulu, nenek moyangnya. Karena memang juga terkenal di kalangan orang-orang Arab itu ilmu sihir. Ini dari nenek moyang mereka. Ini Muhammad meriwayatkan, menukil, ya, apa yang diucapkannya yaitu Al-Quran, itu sihir dari nenek moyang mereka, dari orang-orang terdahulunya mereka itu. Ya. Kemudian kembali diulangi, in hadza, ya, dan tidaklah Al-Quran ini, kata Al-Walid bin Mughirah, in hadza, in tidaklah, hadza ini maksudnya Al-Quran yang dibaca, yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW, illa qaulul bashar. Illa artinya kecuali, melainkan. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi illallah, kecuali Allah. Illa maknanya, sering illa diulang-ulang ya. Illa kecuali, melainkan qaulul bashar. Qaul maknanya perkataan, ucapan. Qaul. Ya. Al-bashar maknanya insan, manusia. Ya. Kata Al-Walid bin Mughirah, tidaklah Al-Quran ini, ya, kecuali dia hanyalah ucapan manusia. Ma hadza illa kalamul makhluqin ta'allamahu Muhammadun minhum thumma da'a annahu min indillah. Maksudnya, kata para mufassir, tidaklah yang diucapkan atau yang diucapkan seperti Al-Quran, yang diucapkan Nabi Muhammad SAW, itu hanyalah melainkan ucapan manusia, ucapan makhluk yang Nabi Muhammad belajar dari mereka ini, dari orang terdahulu tadi. Tsumma da'a annahu min indillah. Kemudian diaku-akuin sama Muhammad itu dari Allah. Itu. Ya. Jadi kata Al-Walid bin Mughirah, ini Al-Qur'an yang dibaca oleh Muhammad ini ucapan manusia. Ini ucapan manusia yang dipelajari oleh Muhammad dari orang-orang terdahulu. Kemudian dia akuin, dia klaim ini bersumber dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kerjanya Walid bin Mughirah. Ya. Bagaimana agar memalingkan orang di kebenaran. Banyak orang hari ini tahu kebenaran, tapi dia berusaha memalingkan orang dari kebenaran. Bukan nggak tahu kebenaran. Ya. Bukan orang-orang kafir nggak tahu kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya. Bukan tidak tahu kebenaran yang ada dalam Al-Quran, tapi berusaha bagaimana menentang. Inilah hidayah. Jamaah ini hidayah. Banyak orang tahu kebenaran, tapi justru dipalingkan dari hidayah dan kebenaran itu. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat berikutnya, sa'uslihi saqar. Ya, maka aku akan memasukkannya. Uslih, asla yusli, maknanya adkhala yudkhil, memasukkan. Sin di situ namanya sinul istiqbal. Artinya kalau dalam bahasa Inggris will, future. Saya akan memasukkan dia. Hi-nya kepada siapa? Al-Walid bin Mughirah. Ini misalnya kalau saya mau pergi, azhabu pergi. Ditambahin will berarti sa'adhhab, saya akan pergi. Sa'usli, sa'nya akan, usli memasukkan. Saya akan masukkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Aku akan masukkan dia itu siapa? Al-Walid bin Mughirah. Al-Walid bin Mughirah. Kemana itu? Ke dalam saqar. Ya, aku akan masukkan si Walid bin Mughirah ini nanti ke dalam neraka saqar. Ya. Lalu Allah kemudian dalam rangka ingin menginformasikan kepada kita, bertanya dalam rangka lilintibah, untuk kita memperhatikan,
untuk kita mencari tahu apa sih sakor. Wa ma adraka ma sakor. Ya, wa ma a'lamaka, apa yang membuat kamu tahu tentang sakor. Adra yudri maknanya wa ma, dan apakah, ya, dan apa gitu ya. Adra maknanya a'lama, memberitahu. Dan apa yang membuat kamu tahu? Ya, maksudnya tahukah kamu, kalau di bahasa terjemahnya, tahukah kamu, kata Allah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada kita semua, ya, ma sakor, apa itu sakor? Ya. Wa ma adraka, wa adra itu fi'il ya, kata kerja. Adra yudri maknanya a'lama yu'lim, dan maknanya kata tanya. Dan apakah yang membuatmu tahu? Ma sakor, apa itu sakor? Ya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mentafsirkan, Allah jelaskan kemudian apa itu sakor. Sakor itu apa sih? Kenapa Allah ingin masukkan Al-Walid ibn Mughirah ke dalam sakor? Maka Allah tanya dalam mereka agar kita mau cari tahu, kepo, kita kepoin apa itu sakor. Ya. Apa itu sakor kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Sakor kata Allah Subhanahu wa ta'ala, neraka la tubqi wa la tadhar. Ya. Yang kalau orang itu masuk ke dalam sakor itu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah mengatakan la tubqi, tidak akan menyisakan itu sakor. Menyisakan apa maksudnya? Lahman. Ya, tubqi dari asal kata abqa yubqi, tidak akan mengekalkan, tidak akan menyisakan. Apa yang tidak disisakan oleh sakor ketika orang itu masuk ke dalamnya? Kalau ada orang masuk ke dalam neraka sakor, ya, sakor ini nama neraka. Ya. Bagaimana sifatnya sakor ini kalau dimasukkan ke dalamnya? Allah mengatakan la tubqi, tidak akan menyisakan, maksudnya misalkan lahman, tidak menyisakan daging sedikit pun. Apa itu maksudnya kalau daging tidak disisakan oleh neraka sakor ini? Kita kan daging ada, ya, kita manusia ada dagingnya, dikembalikan sama Allah ciptaannya. Ketika kita nanti telah wafat, dikubur, ditulang belulang, dibangkitkan kembali seperti asal kita diciptakan. Ada dagingnya lagi, ada kulitnya lagi. Ya, maka neraka sakor ini tidak akan menyisakan daging. Wala tazar, tazar maknanya lanya tidak ya, lanya maknanya dan tidak, la ya. Tazaru asalnya itu maknanya tazaru tatruku, tidak meninggalkan, tidak menyisakan daging dan tidak meninggalkan azaman, tulang. Ya. Illa ahraqathu, kecuali semuanya dibakar, tidak tersisa. Di neraka sakor ini, orang kalau masuk neraka sakor ini, maka sifat neraka sakor ini kata Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyisakan daging dan meninggalkan tulang, kecuali semuanya habis, dihancurkan, dibakar langsung aja. Kalau habis sudah selesai? Nggak selesai, dibuat lagi yang baru. Ya, nggak pernah selesai. Jadi kalau bukan kita pikir, wah berarti enak, berarti sudah selesai, kita disiksa, berarti habis penyiksaan. Enggak, dibuat baru lagi sama Allah. Itu masalahnya. Ya. Jadi setelah hancur, setelah nggak tersisa, diciptakan yang baru lagi sama Allah. Dagingnya, tulangnya, kulitnya, semuanya diciptakan lagi, disiksa lagi sama Allah biar merasakan. Kalau udah hancur, habis, nggak akan merasakan siksa berarti. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan pada ayat lain, Allah buat kembali yang baru. Allah kembalikan kepada asalnya, disiksa lagi terus, hancur, disiksa, dibuat lagi baru, disiksa lagi sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu terus, gak ada akhirnya, gak ada istirahatnya. Ya. Lawahatul lil bashar, lawaha maknanya membakar. Ya. Apa yang dibakar? Lil bashar, pada kulit manusia yang dimasukkan dalam sakor. Ya. Lawaha kata para mufassir, mughayyirah lil bashara muswadda lil julud, ya, menggosongkan, menghitamkan, menghanguskan kulit-kulit pada tubuh itu. Kulitnya gosong, hangus, hitam. Ya, dagingnya dibakar, tulangnya dibakar, enggak tersisa. Gitu ya. Lawaha maknanya membakar.
menggosongkan. Apa yang menggosongkan? Al-bashar. Al-bashar maknanya al-julud. Al-julud kulit yang melapisi daging ini. Melapisi daging dan tulang kita ini. Lalu Allah Subhanahu wa taala setelahnya menyebutkan siapa yang menjaga neraka Sakor ini. 'Alaiha tis'ata asyar. Di atasnya apa ala? Di atas. Di atas kembali kepada Sakor. Di atas neraka Sakor kata Allah Subhanahu wa taala ada 19 penjaga. Tis'ata asyar maknanya 19. Bukan COVID-19 ya, 19. Cocok logi nanti. Wah. Ya, angka 19 ini disebutkan sama Allah. Wah, nomor sial ini. Nomor sial. Mungkin kalau orang kafir tahu, ya ini nomor sial ini, menjaga neraka. Ya. Liftnya nggak ada mungkin 19 itu ya. Tatoyor itu ya. Lihat ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di atas neraka Sakor itu ada 19, maksudnya 19 penjaga yang menjaga, yang mengurusi neraka ini. Ya. Maka ayat ini, ayat yang ke-20, 30 ini menjadi ejekan, celaan orang-orang kafir, orang-orang musyrik ketika tahu dan mendengar Nabi Muhammad membacakan ayat ini. Oh, ternyata yang jaga neraka cuma 19. Masa takut dengan 19 kata orangnya. Makanya jadi bahan tertawaan. Ini jadi bahan ejekan orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Ternyata yang menjaga neraka, yang akan menyiksa kita cuma 19. Ya. Kata Abu Jahal. Ya. Ini Muhammad nakut-nakutin kita ini. Ini katanya Muhammad nakut-nakutin kita. Kalau kita akan disiksa dalam neraka, yang penjaganya yang akan menyiksa kita cuma 19. Andaikan kita ada 10, setiap 10 kita mengalahkan satu penjaga neraka ini, kita akan mengalahkan dan kita akan keluar dari neraka. Kita bisa bebas. Mudah berarti. Katanya Abu Jahal ini. Wah, Abu Jahal. Jadi ini jadi bahan ejekan betul. Ini jadi bahan tertawa dia nggak. Yang mereka pikir apa? Orang-orang musyrik, orang-orang kafir termasuk Abu Jahal di dalamnya, itu mengira bahwasannya penjaga neraka itu manusia. Mereka pikir manusia seperti mereka. Yang kecil-kecil, yang seperti mereka tubuhnya, yang mereka sudah bisa perkirakan, wah gampang lagi. Cuma 19. Kalau kita masuk 100 orang atau 10 orang kita melawan satu orang penjaga neraka, kita bisa kalahkan. Ya, cuma begitu neraka kata mereka. Oh, cuma 19 penjaganya. Gitu, Masya Allah. Betul-betul ini ketika itu menjadi fitnah. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian baru jelaskan siapa sebetulnya neraka, penjaga neraka ini. Ya. Maka Allah kemudian tafsirkan pada ayat berikutnya. Ini menunjukkan Al-Quran itu ayat-ayatnya satu dengan yang saling menafsirkan. Ini maka tafsir yang paling utama, menafsirkan ayat Allah dengan ayat Allah yang berikutnya, atau ayat-ayat Allah yang lainnya. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada ayat ke-30 tadi bahwasannya maksud yang mengurusi neraka itu, ya, kemudian yang berkuasa untuk memberikan siksaan kepada para penghuninya, menyiksa para penghuni neraka itu yang berjumlah 19 itu adalah malaikat. Ya, mereka nggak tahu kalau itu malaikat, ya, yang disebut dengan apa? Az-Zabaniyah. Kalau kita ditanya, ya, penjaga neraka itu namanya apa? Az-Zabaniyah. Ya. Mereka adalah Az-Zabaniyah, penjaga neraka yang sifatnya bagaimana? Asyiddah, ya, ghilazun syidad. Dalam surat At-Tahrim Allah menyebutkan bagaimana malaikat penjaga neraka itu sifatnya ghilazun syidad, keras, bengis, kejam, kasar. Itu nggak ada baik-baiknya. Ya, jadi malaikat penjaga neraka ini sifatnya nggak ada kebaikan. Maksud kebaikan nggak ada lembut-lembutnya, nggak ada. Kasar, kejam, keras, bengis, nggak ada belas kasih, nggak punya belas kasih. Ya, nggak ada. Kalau kita masih ada, Pak, ya, kalau kita ada orang pun udah berbuat dolim yang sangat dolim sama kita masih ada tuh rasa kasihannya. Jangan ya, udah biar aja, dimaafin ya.
Ini malaikat nggak punya rasa maaf ini. Ya. Malaikat penjaga neraka nggak punya belas kasih. Ya. Bahkan sebagaimana umumnya sifat para malaikat ini, ya, yaf'aluna ma yu'marun. Mereka siap melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala, ya'sunallah, enggak pernah bermaksiat menentang ya semua yang Allah perintahkan kepadanya. Jadi malaikat ini punya sifat ya, enggak pernah sedikit pun bermaksiat kepada Allah. Tidak pernah sedikit pun bermaksiat kepada Allah sekalipun, enggak pernah. Kalau kita masih ada maksiat menentang, masih menentang. Ngeyel, ya. Ini malaikat nggak ada ngeyel gitu. Malaikat nggak punya sedikit pun sifat ngeyel kepada perintah Allah, atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Sekali diperintah dikerjakan sama malaikat. Ya. Bahkan sifatnya malaikat as-sabiqun as-sabiqun. Ya, fasabiqun. Gimana ya? Apa Al-Qur'annya? Fasabiquna sabiqun. Mereka adalah ya ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala, berlomba-lomba dalam melaksanakan perintah Allah. Jadi kalau diperintah mereka justru berlomba-lomba bagaimana saling mendahului satu dengan yang lainnya dalam rangka berbuat yang terbaik buat Allah Azza wa Jalla. Ini sifatnya malaikat. Ya. Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan, menafsirkan pada ayat berikutnya, siapa penjaga neraka Sakor ini yang berjumlah 19. Allah mengatakan wa ma ja'alna, wa ma, dan wa-nya wa ya, dan ma tidaklah, ma artinya tidak. Jadi dalam bahasa Arab ada la, ada ma, ada la artinya tidak, dan juga ada ma artinya tidak. Ma bisa artinya tadi apakah ya, kata tanya. Ma ada kata tanya tadi, ma Sakor, apakah itu Sakor. Tapi ma juga bermakna an-nafiyah, maknanya tidak, ya. Jadi jangan sampai kita salah memahami. Dan apakah kami jadikan, bukan, ya. Wa ma di sini artinya dan tidaklah, ja'alna kami jadikan, kata Allah, ya, ashaban nar. Ashab jamak dari kata sahib. Sahib apa? Pemilik, teman neraka, maksudnya sahabat neraka. Sahibun jamaknya ashabun, teman-teman neraka, maksudnya pemilik neraka. Yang misalnya sahabat pena, ya, sahabat Quran, nah itu artinya pemilik, ahli, ya, penjaga maksudnya. Ya. Maka Allah mengatakan dan kami tidak jadikan ashaban nar, ya, sahib neraka, maksudnya penjaga neraka ini, ahlinya neraka ini, illa malaika, illa berarti kecuali, ya, banyak kata illa, ya. Berarti harusnya kita sudah bisa bahasa Arab, banyak kata yang diulang-ulang sama dalam Al-Quran. Ya. Illa kecuali kami tidak menjadikan penjaga neraka illa kecuali melainkan, kata Allah, malaika. Dia adalah para malaikat. Malaikat sebenarnya kata jamak, ya. Malaikat itu bentuk jamak, plural. Dari mufradnya, singularnya itu malakun, malakun satu malaikat, malaikatun itu jamak, malaikat. Tapi kita nggak punya terjemah satu malaikat apa, nggak tahu ya, bahasa Indonesia nggak ada gitu. Malaikat itu kalau jamak itu, malaikat itu malaikat itu, ya. Yang singularnya, mufradnya, single itu adalah malakun, satu malaikat. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kami tidak menjadikan penjaga neraka melainkan mereka dari kalangan para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang kita sebutkan, yang sifatnya itu syadid, keras, kasar, bengis, ya, ghalis, kejam, kasar gitu, ya. Enggak ada rasa kasihannya. Itu malaikat Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kembali mengatakan wa ma ja'alna iddatahum, dan tidaklah kami menjadikan iddatahum. Ya, wa ma ja'alna sudah diulang lagi. Makanya Al-Qur'an itu ayatnya berulang-ulang, kata-katanya berulang. Sehingga seharusnya orang itu mudah, setiap kita mudah memahami dan mengartikannya. Ya. Allah mengatakan wa ma ja'alna, dan kami tidak jadikan, kata Allah Subhanahu wa taala, iddatahum.
iddatu jumlah. Ya. Hum mereka malaikat. Hum ini kata ganti atau dhamir kembali kepada kata malaikat. Ya'udu ilal malaikat. Hum mereka. Mereka siapa ini? Malaikat. Dan kami tidak menjadikan jumlah mereka para malaikat ini illa fitnatan, kecuali menjadi fitnah. Apa fitnah itu? Ujian. Fitnah di sini musibah dan ujian. Sengaja berarti ya. Sengaja Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan ya agar diketahui oleh orang-orang kafir, orang musyrik dan semua termasuk orang beriman. Itu Allah sengaja jadikan jumlah malaikat yang 19 itu menjadi fitnah memang untuk ujian. Oh, ada orang kafir seperti orang kafir. Oh, cuma 19 gitu. Jadi ujian ya. Fitnatan buat siapa? Menjadi ujian buat siapa? Lilladzina kafaru. Menjadi ujian buat orang-orang kafir. Seperti apa maksudnya? Para mufassir mengatakan ya, wa ma ja'alna dzalika al-'adada illa ikhtibaran lilladzina kafaru billah. Ya, maka tidaklah Allah jadikan bilangan tersebut jumlah malaikat yang berjumlah 19 itu illa ikhtibaran, kecuali menjadi ujian dan fitnah bagi orang-orang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang kafir tadi mengejek, mencela, menertawakan ya, menertawakan Allah dan Rasulnya, ternyata cuma 19 jumlahnya, kecil. Kita akan kalahkan kata orang-orang kafir ya. Jadi betul-betul memang jadi fitnah ya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala, Allah ciptakan penjaga neraka dari kalangan malaikat dan juga berjumlah 19 ini. Adapun bagi orang-orang ahlul kitab siapa? Orang-orang Yahudi dan Nasrani. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan liyastaiqinal ladzina utul kitaba, liyastaiqin, supaya yakin, supaya menjadi yakin. Yastaiqin yakin, menjadi yakin ya. Yahsul al yakin ya, supaya yakin. Siapa yang yakin? Meyakini, supaya meyakini ya, alladzina utul kitab, orang-orang yang diberikan Alkitab. Alladzina, orang-orang yang utu maknanya diberikan, utu maknanya Alkitab, yaitu kitab Allah Subhanahu wa taala. Siapa maksudnya? Ahlul kitab. Ya, orang-orang yang diberikan Alkitab, diberikan kitabnya Allah, yang diturun kepada mereka kitabnya Allah. Siapa ahlul kitab? Maksudnya al-Yahud wan Nasara. Ya, jadi para mufassir sepakat ahlul kitab itu cuma dua. Al-Yahudu wan Nasara, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Ya. Kenapa mereka dikatakan ahlul kitab? Karena Allah menurunkan kepada kedua golongan ini, yaitu Yahudi dan Nasrani, kitabnya Allah kepada mereka. Allah turun kepada mereka kitab Allah ya, seperti apa? Taurat kepada orang-orang Yahudi, Injil kepada orang-orang Nasrani. Diutus kepada mereka rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dikatakan ahlul kitab karena Allah mengutus kepada dua kaum ini rasul, dan juga Allah turun kepada mereka Alkitab, kitabnya Allah Azza wa Jalla. Artinya mereka tahu, mereka baca, mereka tahu apa yang ada, kebenaran yang ada pada kitab yang Allah turun kepada mereka. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin dengan jumlah malaikat penjaga neraka yang berjumlah 19 itu untuk meyakini ahlul kitab agar mereka menjadi tambah yakin bi anna ma jaa fil Quran, bahwa apa yang datang dalam Al-Qur'an itu, apa yang disampaikan oleh Al-Qur'an, an khazanati jahannam, tentang penjaga neraka jahannam, neraka sakor itu, innama huwa haqqun minallah, sungguhnya dia betul bersumber dari Allah. Kenapa? Haitsu wafaqa dzalika kutubahum, karena sesuai dengan apa yang dijelaskan pada kitab mereka. Itu maksudnya. Apa ya maksudnya? Kenapa Allah jadikan penjaga neraka jahanam, Allah sebutkan dalam Al-Qur'an penjaga neraka jahanam 19. Tadi yang pertama menjadi fitnah buat orang kafir, menjadi bahan ejekan, tertawaan, musibah buat mereka. Ya, untuk menambah kekufuran. Adapun ahlul kitab, ya, dengan Allah mengabarkan penjaga neraka itu berjumlah 19 malaikat,
itu menambah keyakinan mereka bahwasanya betul yang disampaikan Allah dalam Al-Quran itu terdapat dalam kitab mereka. Oh benar, Al-Quran itu betul. Kita juga baca dalam kitab kita, Allah telah menyampaikan, menjelaskan bahwasanya penjaga neraka itu 19 dalam kitab mereka. Berarti sesuai, berarti benar yang dibawa oleh Muhammad. Berarti Quran itu benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti betul itu Nabi Muhammad adalah Rasul yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian juga dengan Allah jadikan penjaga neraka ini 19 malaikat, wa yazdadal ladzina amanu imana, agar orang-orang yang beriman yazdad bertambah. Yazdad itu maknanya yazid. Zada yazidu atau isdada yazdad. Maknanya apa? Yazdadu bertambah. Dan agar bertambah kata Allah, supaya bertambah alladzina amanu, orang-orang yang beriman, apanya bertambah? Imannya. Jadi orang beriman, para sahabat bertambah yakin. Ya. Kalau orang-orang ahli kitab ya menjadi beriman, ya menjadi yakin bahwasanya apa yang ada dalam Al-Quran yang disampaikan Quran itu benar adanya seperti sebagaimana mereka tahu terdapat dalam kitab mereka. Adapun orang beriman semakin kuat imannya, semakin bertambah kuat imannya dengan Allah menyampaikan hal tersebut. Ya. Wa yazdadul mu'minuna tasdiqan billahi wa rasulihi wa amal bi syar'ihi. Ya, maka adapun bagi orang-orang yang beriman, maka bertambahlah keyakinan pembenaran mereka kepada Allah dan Rasulnya, dan membuat mereka semakin semangat beramal dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Ya. Menambah semangat mereka beramal dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu benar betul. Bertambah yakin dan bertambah mereka beramal dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian Allah mengatakan wala yartabal ladzina utul kitab. Ya, lalu kemudian wala yartab, dan la tidak, yartaba tidak ragu, raib. Yartabu maknanya raibun. Apa dalam Al-Quran? Dzalikal kitabu la raiba. Apa raib? Keraguan. Ya, dan mereka tidak ragu kata Allah. Wala yartab, dan tidak ragu. Siapa yang tidak ragu? Alladzina utul kitab, orang-orang yang diberi Alkitab, Alkitab. Ya. Dan orang-orang Alkitab maksudnya mereka tidak ragu lagi, ya. Wal mu'min juga orang-orang yang beriman. Tadi Alkitab orang Yahudi Nasrani, ya. Orang-orang beriman para sahabat yang beriman kepada Allah Rasulnya, ya. Wala yashukku fi dzalika, maka Ahlul Kitab, orang Yahudi Nasrani dan juga orang-orang beriman ketika turunnya ayat ini, mereka menjadi tidak ragu, yakin ini kebenaran, ini bersumber dari Allah. Ini betul Muhammad adalah Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran betul-betul bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menjadi mantap, tidak ragu Alkitab orang beriman. Kemudian juga ya, waliyaqulal ladzina, dan supaya dengan semua itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, waliyaqulal ladzina fi qulubihim maradun, ya, waliyaqul, agar berkata, agar berucap. Siapa yang berucap? Alladzina fi qulubihim marad, orang-orang alladzina, orang-orang yang, gitu ya terjemahnya, orang-orang yang, ya. Dan agar berkata orang-orang yang fi qulubihim, fi apa? Di dalam qulubihim, qulub jamak dari kata qalbun. Qalbun apa? Hati. Qulub hati-hati, bukan hati-hati di jalan, bukan ya, hati-hati. Ya. Agar berkata orang-orang yang di dalam hati-hati mereka, di dalam dada dalam mereka, hati-hati mereka, maradun, penyakit. Marad apa? Maradun, penyakit. Ya. Siapa maksudnya ini? Orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakitnya, orang munafik. Siapa maksudnya? Tafsirnya adalah orang-orang munafik. Ya. Dan agar berkata orang-orang munafik yang hati mereka ada penyakitnya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal kafirun, dan juga orang-orang kafir. Berarti sama nih, ya.
Orang Allah mensejajarkan orang yang sakit hatinya tapi dia pura-pura Islam itu sama dengan orang kafir. Ya. Apa yang mereka katakan dengan ujian Allah Subhanahu wa taala ini, yaitu berupa Allah Subhanahu wa taala mengumumkan, menyampaikan bahwa penjaga neraka Az-Zabaniyah ini hanya berjumlah 19 malaikat, ya. Maka bilangan 19 ini itu membuat mereka berkata, kata Allah, apa perkataannya? Ya, mereka mengatakan, ya, madza aradallahu bihadza masalan. Ya, madza, apakah? Apa? Ya, kata tanya apa? Arada maknanya inginkan, menginginkan. Arada yuridu, begitu. Ana uridu an adhhab, saya ingin pergi. Urid, arada yuridu. Ya. Ada oredo itu uridu ya. Ada kayak apa? Indosat ya, oredo. Itu uridu maksudnya. Saya ingin. I will, I want, ya. Nah ini orang kafir mengatakan, madza aradallah, apa yang Allah inginkan? Allah mau apa sih maksud itu? Allah ingin apa sih dengan 19 itu? Madza aradallah bihadza masalah, dengan perumpamaan ini kata mereka. Maksudnya bihadza, dengan ini, masalah perumpamaan. Ya. Artinya Allah mau apa sih dengan perumpamaan ini? Perumpamaan ini maksudnya apa? Bihadzal adat al-mustaghrib, dengan jumlah yang aneh ini. Kok aneh sih? Kok cuma 19? Allah ingin apa maksudnya? Apa sih yang mau diinginkan sama Allah? Jadi orang kafir membuat mereka bertanya-tanya, merasa aneh, kok bisa ya nanti itu neraka itu menghuni banyak orang yang menghuninya, kemudian hanya berjumlah 19 yang akan menyiksa mereka ini. Nah itu dia. Ya, mereka merasa ini aneh nih, kok 19 doang. Kok angkanya ya, jumlah cuma 19 kata mereka. Ya mereka bertanya-tanya. Ya. Pertanyaan masih mengejek ini ya. Mengejek, mencela. Ya, apa yang Allah inginkan dengan angka yang aneh ini? Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menyebutkan, berfirman setelah itu, ya, kadzalika, demikianlah kata Allah. Kadzalika maknanya demikianlah. Yudillullah, Allah ingin menyesatkan. Yudil asalnya adalla yudil, maknanya menyesatkan. Siapa yang sesat? Allah. Maka demikianlah Allah menyesatkan man yasha, man siapapun, ya, siapapun, yasha yang dia kehendaki. Apa yasha? Yasha maknanya yang dia kehendaki, yang Allah kehendaki maksudnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa semua itu, kenapa Allah Subhanahu wa taala jadikan penjaga neraka berjumlah 19 Allah umumkan, ya, maka dengan perumpamaan itu, kadzalika, demikianlah kata Allah, yudillullahu, Allah menginginkan kesesatan man yasha, bagi siapa saja yasha, yang Allah inginkan, yang Allah kehendaki. Wa yahdi man yasha, wa yahdi, apa wa dan yahdi, hada yahdi, memberi hidayah. Hidayah di asal kata apa? Hada yahdi. Tadi kalau adalla yudillu, menyesatkan, dolal, dolala, kesesatan. Kita sering dengan kata dolal, dolala, kullu bid'atin dolala, ya. Dolal asal katanya adalla yudil, ya, menyesatkan, sesat, dolal, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, demikianlah Allah menyesatkan siapa saja Allah kehendaki. Wa yahdi, yahdi asal katanya hada yahdi, hidayah. Apa hidayah? Petunjuk. Ya, dan Allah ingin juga memberi hidayah. Allah ingin memberikan petunjuk man yasha, man kepada siapapun, yasha yang dikehendaki. Jadi perumpamaan angka 19 itu, ada dengan angka itu orang itu disesatkan sama Allah. Ada yang dengan itu Allah memberikan petunjuk kepada yang menambah keimanan, menambah yakin. Bukankah dalam kehidupan kita banyak hal-hal yang Allah jadikan di hadapan kita? Ada orang dengan apa yang Allah tetapkan
orang itu beriman, ada orang yang semakin sesat. Lalu Allah Subhanahu wa taala pada ungkapan berikutnya, pada ayat selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu, wa ma, dan tidaklah, wa dan ma, tidak, ya. Ya'lamu, mengetahui, alima ya'lam maknanya mengetahui, ilmu pengetahuan, ya. Wa ma ya'lamu, dan tidaklah mengetahui junud itu asal kata dari jundiyun junudun, jundi tentara, bala tentara, pasukan. Junud jamak, ya. Junudun bentuk jamak dari kata jundi. Kalau jundi satu tentara, anta jundi. Kalau antum junudun. Junud bentuk kata jamak, ya, bentuk jamak dari kata jundi. Dan tidaklah mengetahui tentara-tentara Rabbika Tuhanmu, Rabbika Rabbuka Tuhanmu. Dan tidaklah mengetahui tentara-tentara Tuhanmu itu illahu, jumlahnya illahu, illa kecuali huwa, dia Allah. Ya, artinya apa maksudnya? Kita ini nggak tahu tentara kita, yang tahu cuma 19. Padahal banyak tentaranya Allah Subhanahu wa taala. Banyak para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mau turunkan, mudah bagi Allah. Ya. Kalau nggak cukup 19, Allah bisa menurunkan maksudnya. Allah mampu menurunkan semua bala tentaranya yang begitu banyak yang kita nggak tahu jumlahnya. Artinya nggak tahu jumlahnya, maksudnya saking banyaknya. Yang nggak mengetahui berapa banyak jumlah tentara Allah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Jadi Allah ingin menegaskan, itu bukan berarti Allah cuma punya 19 malaikat. Itu bukan berarti Allah cuma punya 19 bala tentara, bukan. Yang memang Allah tugasi, yang itu pun sudah mencukupkan, yang keras, yang besar. Bahkan kata para ulama, yang bisa mengurusi semua manusia satu malaikatnya cukup. Yang bisa mengurusi penghuni neraka untuk disiksa itu sudah cukup dengan satu malaikat, kata para ulama. Berarti 19 itu sudah berlebihan, ya. Gimana malaikat Jibril Bapak sekalian, yang sayapnya kalau dikepakkan, yang berjumlah 600 sayap, ya, satu sayap itu, ya, itu jumlahnya 600. Yang kalau dikepakkan, dilebarkan, dibentangkan, itu menutup bumi. Berarti bagaimana besarnya malaikat? Berarti kecil dan besar malaikat itu, ya. Berarti dunia ketutup sama sayapnya malaikat. Ya, berarti gimana tuh? Kita coba kalau pakai logika nih, ya. Berarti bumi itu segede apa tuh dari besarannya dari malaikat? Ya. Ini jelasnya kayak semua cuma dipites semuanya, cuma diremukin, bumi hancur semuanya. Ya. Ibaratnya cuma ditutup ya, ketutup. Berarti kalau cuma mau dihancurkan sama satu malaikat mudah berarti. Bagaimana 19? Bagaimana kekuatan dahsyat yang dimiliki oleh malaikat? Bukankah malaikat itu kuat-kuat, ya? Bagaimana Allah menyebutkan kekuatan malaikat dalam malaikat Jibril, ya? Berarti malaikat begitu seperti malaikat Jibril. Allah mengatakan innahu laqaulu rasulin karim dzi quwwatin inda dzil arsy makin muta'in thamma amin. Lihat ya, malaikat Jibril ini, ya. Berarti malaikat ini enggak beda seperti malaikat Jibril. Allah Subhanahu wa taala mengatakan malaikat Jibril itu adalah rasul utusan Allah Subhanahu wa taala yang mulia, karim, dzi quwwah, yang betul-betul diberikan kekuatan yang dahsyat oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, kekuatan yang full, super power. Ya, jadi bukan lemah ini malaikat ini. Ya, diberi kekuatan sama Allah Azza wa Jalla, keras, kejam. Maka para mufassir mengatakan, ya, wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu, dan tidak ada yang mengetahui berapa jumlah pasukan Allah Subhanahu wa taala, tentara Allah Subhanahu wa taala, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya kata para ulama, para mufassir, ya, wa ma ya'lamu adada junuda rabbik wa minhumul malaika illallah wahda. Ya, ini tidak ada yang mengetahui bala tentara Allah, yaitu malaikat maksudnya, jumlahnya saking banyaknya kecuali Allah Subhanahu wa taala.
Itu ya, hanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah mengatakan di akhir ayat ini, wa ma hiya illa dzikra lil bashar. Wa ma, dan tidaklah, hiya, neraka sakor, neraka. Dan tidaklah dia neraka itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah sebutkan, Allah umumkan, ya Allah sebutkan sifat-sifatnya, siapa penjaganya, bagaimana bentuknya, illa, melainkan dzikra lil bashar. Dzikra, peringatan, ya, nasihat, ya, mau'izatan. Dzikra maknanya tadzkiratan wa mau'izatan. Dia adalah peringatan, nasihat buat manusia, biar manusia takut, menyiapkan diri, menjaga dari neraka, jangan sampai kecebur, jangan sampai masuk neraka Allah SWT. Itu maksudnya. Kenapa Allah berulang-ulang dalam Al-Quran menyebutkan neraka, menakut-takuti neraka? Biar kita takut memang. Bukan menakut-takuti, biar kita takut. Biar kita berupaya bagaimana menyelamatkan diri dari siksa Allah SWT. Berusaha bagaimana kita selamat dengan kita mengerjakan perintah Allah, dengan kita meninggalkan larangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana biar selamat? Kerjakan perintah Allah. Ya, bagaimana biar selamat? Tinggalkan yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ikuti, taati Allah, taati Rasul. Beriman dengan Al-Quran, mengamalkan isi Al-Quran. Itu yang Allah ingin itu. Ya. Kenapa Allah menyebut tentang neraka ini? Ini ada bertanya misalnya, ya. Ada bertanya misalnya, saya cukupkan insya Allah. Silakan. Ya, baik. Di Kulubi Marot itu penyakit hati selalu digandingkan maut dengan itu apa? Gimana kan? Di ayat fi Kulubi Marodun, Iya. penyakit hati dan penyakit hati itu. Kalau Marodun itu selalu dikaitkan dengan penyakit hati atau dengan penyakit anggota badan lain? Marodun. Tidak, ya, tidak selalu identik dengan hati. Marodun ini artinya sakit, penyakit. Ya. Jadi marodun ini artinya penyakit, marod. Orangnya namanya maridun. Orang yang sakit namanya maridun. Marodun itu penyakitnya. Tidak harus identik dengan hati, tidak. Ya. Cuman ini orang yang digambarkan Allah yang di hatinya ada penyakit, maksud orang-orang munafik, orang-orang munafik. Ya. Tapi ada penyakit hati, ya, penyakit hati. Ya, penyakit hati misalnya apa, dengki, ya, sombong, itu penyakit yang bersumber dari hati. Ya. Ya, maka perlu dibersihkan, disembuhkan hati itu dengan tadi berzikir kepada Allah, dengan mengerjakan perintah Allah, dengan mentaati Allah SWT. Penyakit hati ini, ya kalau secara medis berarti penyakit hati, betul hati gitu ya. Kalau secara agama berarti penyakitnya bukan penyakit hati, fisiknya hati, bukan. Hati misalnya ternyata ada masalah, misalnya ada ada tumor di hatinya, bukan itu maksudnya. Ya. Penyakit hati yang disebutkan oleh Allah dalam ayat ini, yang hatinya ada penyakit, itu bukan penyakit fisik. Ya, seperti tumor hati, kanker hati, bukan. Ya. Itu maksudnya penyakit hati sini menolak kebenaran karena adanya kesombongan, ya, kedengkian yang ada pada hati itu, sehingga dia tolak kebenaran. Itu penyakit hati maksudnya. Sehingga para mufassir mengatakan pada ayat ini itu lebih menunjukkan kepada sifatnya orang-orang munafik. Orang-orang munafik yang hati mereka sakit, nggak bisa menerima kebenaran. Jadi orang-orang yang menolak kebenaran, setelah dia tahu kebenaran itu berarti sakit hatinya. Berarti mereka ada orang-orang yang sakit hati, dia tentang kebenaran, itu sakit. Ya kan sakit, Pak ya. Orang melakukan sesuatu yang berlawan itu kan sakit berarti. Ya nggak normal berarti kan. Ya. Seperti orang-orang sakit jiwa ya. Orang sakit jiwa kan nggak normal itu. Ya Pak ya. Yang harusnya mengerjakan ini dia kerjakan. Harusnya dia kerjakan A, dia kerjakan B. Dia bertentangan terus. Nah ini sakit itu.
Itu maksudnya Pak Doni ya. Jadi bukan kata maradun tidak melulu dan identik kepada penyakit hati, tidak. Tapi di sini memang Allah menyebutkan ya sakit yang ada pada hati orang-orang munafik. Kalau tentang orang munafik dalam surat Al-Baqarah ya. Al-Baqarah apa bunyinya? Dalam surat ke-10 ayat 10 Al-Baqarah, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan. Orang munafik itu. Ya, kata Allah, dalam hati mereka terdapat penyakit. Fazadahumullah, maka Allah tambah zada. Tadi isdada. Fazada, maka Allah tambah hum kepada mereka, Allah menambah kepada mereka ini maradun, penyakitnya. Tambah sakit lagi. Allah buat tambah sakit hatinya. Ya, sakitnya bukan sakit fisik. Ya, maksudnya di sini kalau ayat ini maksudnya bukan berbicara sakit hati itu sakit fisik hatinya, bukan seperti kanker hati, bukan. Ya, ini menggambarkan kemunafikan. Ya, apa di antara yang dimaksud Allah dengan sakit ya, apa hati yang sakit ini yang terdapat penyakit, kata Allah Subhanahu wa taala, fi qulubihim syakkun wa fasadun. Yaitu dalam hati mereka ada keraguan, meragukan kebenaran Allah, ada kerusakan, yang tidak beriman dengan kebenaran yang dari Allah dan Rasulnya. Ya, itu yang dimaksud oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu. Jadi hati yang sakit itu hati yang tadi meragukan kebenaran Allah Subhanahu Wa Taala, nggak beriman dengan apa yang terdapat dalam Al-Quran, tidak mau mengamalkan perintah Allah, itu sakit. Ya, orang yang nggak mau mengamalkan perintah Allah sakit hatinya. Allah orang yang selalu senang melakukan apa yang Allah haramkan, sakit hatinya berarti. Jadi sakit hati bukan sakit hati kita apa namanya dihina, bukan. Ini sakit hati secara batin. Ya, penggolongan itu ya berarti itu lebih kepada mensifati orang-orang munafik. Biasanya cenderungnya mereka seperti itu. Allah. Lagi Pak Ustaz? Cukup ya Pak. Kalau tidak ada yang ditanyakan, insya Allah kita cukupkan dulu. Mudah-mudahan apa yang kita kaji dalam kesempatan ba'da subuh ini, tafsir surat Al-Mudaththir ya sampai ayat yang ke-31 ini menjadi ilmu dan yang bermanfaat dan menambah keimanan kita akan kebenaran Al-Quran, ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya mengimani akan adanya nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di antara keimanan yang wajib diimani, beriman dengan nerakanya Allah, beriman dengan hal-hal yang gaib. Ya, di antara keimanan kita kepada sesuatu yang gaib, ya, adalah beriman dengan adanya neraka yang Allah telah ciptakan. Allah telah ciptakan malaikat neraka ini bahwasanya neraka sudah ada belum? Sudah ada. Ya. Sudah ada. Jadi kalau kita ditanya apakah neraka telah ada? Telah ada. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebut dengan bentuk al-fi'lul madhi ketika menyebutkan surga dan neraka. Allah menyebutkan dalam bentuk lampau. Uiddat lil kafirin. Uiddat maksudnya telah disiapkan. Allah telah menyiapkan. Itu sudah ada. Kecuali Allah akan siapkan. Kalau bentuknya, kalau kita belajar bahasa Arab, ada namanya al-fi'lul madhi, ada al-fi'lul mudhari. Al-fi'lul madhi itu berarti telah berlalu perbuatannya. Ya. Kalau al-fi'lul mudhari baru akan dikerjakan. Ketika Allah membicarakan, menyebut neraka dan surga, Allah itu menyampaikan dalam bentuk al-fi'lul madhi, bahwa sesuatu itu telah dikerjakan, telah disiapkan, telah ada berarti. Contohnya surga. Allah mengatakan uiddat lil muttaqin. Surga itu telah disiapkan, telah ada, disiapkan buat orang-orang yang bertakwa. Udah ada berarti. Ketika berbicara neraka, Allah juga mengatakan uiddat lil kafirin.
neraka itu telah disiapkan, telah ada dan disiapkan buat orang kafir. Sudah ada bangsa. Tinggal nunggu penghuninya, tinggal menanti penghuninya. Ya, na'udzubillah min dzalik. Ya, ya sekalian. Cukup kita ajukan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.